usaha itu masih nanti bisa di apa? Ini kalau menurut peraturan bupati itu yang ada cuma asbab umum dan keahlian dan buat ya. Karena apa ruang TU kan juga ada nomor 7 itu nomor produk layanan sudah keterangan pada dasar bertulisan. Ya ini masih apa namanya masih dilanjutkan dalam bagian TU itu yang mekanisme sistem prosedur itu siswa. Itu ada kata sambung atau legalisasi sekolah siswa. Bahasanya gimana? Kira-kira anu enggak? Apa arah tidak? Saya kok kurang ini sadarnya semua dari sekolah menunjukkan kayak ini juga ada yang nomenklatur kalau memang itu dibuat sekarang kalau di kementerian itu sekarang bunyinya Kemendikbudristek bukan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud itu sudah tidak ada, itu kelihatan nomor berapa tadi ada itu Ristek. Nah, itu nomor 10. Kemudian nomor 11 bawahnya. Ya. Nah, ini di nomor sistem dan mekanisme dan prosedur nomor 3 itu. Itu kan bunyinya Kemendikbud. Kemendikbud itu sekarang kan nomenklatur Kemendikbudnya apa? Nah, ya kalau memang Kemendikbud dulu, kalau sekarang nggak ada. Adanya Kemendikbud Ristek itu. Karena ini apa ya istilahnya baku harus apa namanya? Harus disesuaikan tidak ya silakan. Saya memberi masukan saja. Kemudian nomor 12. Oh. Ya, nomor 2. Proposal permohonan NISS dan NISS itu ada enggak? Apakah itu salah ketik? Mungkin NSS banyakkan I. Ya. Jadi nanti nomor 1, nomor 2 apa namanya? Saya hanya sekilas saja nanti karena ini kemudian kan ada kasubag atau kabit atau sekretaris kan yang sebelum sampai ditandatangani kepala dinas kan logikanya kan sudah maaf tidak ada hal yang nanti dilihat kembali di dalam standar pelayanan template yang kita berikan itu memang di dalam batang tubuhnya itu kan mencantumkan jenis layanan ya. Jadi nanti nyuwun tulung antara jenis layanan yang tertuang di dalam batang tubuh dengan jenis layanan yang tertuang di dalam lampirannya harus sinkron. Ini tidak boleh berbeda karena bisa menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Jadi pada saat tadi umpamanya menyebutkan tentang pendirian sekolah jenjang SD dan SMP, di dalam lampirannya pun juga harus berbunyi di situ adalah layanan tentang persyaratan pendidikan sekolah jenjang SD dan SMP. Tidak boleh menggunakan kalimat yang lain. Mohon nanti dilihat kembali. Kemudian kalau urutan ini sebenarnya tidak ada aturan bakunya Pak. Jadi kalau di dalam standar pelayanan hanya dibedakan itu ada 14 komponen, 6 komponen service delivery, 8 komponen itu manufacturing. 6 service delivery itu ada persyaratan jangka waktu, biaya, mekanisme, produk layanan dan konsultasi pengaduan. Nah, itu mau yang di atas persyaratannya dulu atau jangka waktu dulu itu nggak ada aturan bakunya, tetapi biar lebih enak dibaca, memang sebaiknya antara standar yang satu dengan standar yang lain itu diberikan disamakan kan enak ini syarat. Terus buka layanan yang kedua syaratnya ini dia. Yang ketiga syaratnya tidak diberi kan itu nggak enak ya. Jadi kalau syarat kami bicara secara regulasi nggak ada aturannya Pak. Kalau di standar pelayanan hanya dibedakan service delivery dengan manufacturing itu aja. Kalau urutannya monggo, tapi kekonsistenan itu mungkin sangat membantu pengguna layanan dalam memahami standar pelayanan yang akan kita publikasikan. Kemudian saya sepakat untuk nomenklatur Pak Tobek karena sudah regulasi yang baru penyebutannya untuk disesuaikan dengan aturan yang ada karena ini nanti bisa kalau orang yang kritis ini bisa dijadikan celah untuk ya akan boleh salah ya dewi gitu. Jadi nanti sebaiknya memang disesuaikan dengan yang organisasi menyarankan harus ada review terkait dengan standar pelayanannya. Nah nanti masalah teknis yang lain tadi kan banyak banget Pak maksudnya. Jadi bicarakan. Bu Yuyut, terima kasih.
kasih Pak Pri, benar, kami pun mengucapkan terima kasih atas saran yang membangun ini, dan saya harapkan dari teman-teman peserta di forum di pagi siang hari ini bisa memberikan masukan-masukan yang membangun, karena itu akan membuat kita semakin kuat, dan kita seperti yang dibilang Bu Yuyun, agar tidak ada atau kita meminimalisir kesalahan-kesalahan tentang tata letak, tentang penulisan, apalagi menurut kami sangat fatal, karena seperti kaidah yang dibilang Pak Tri tadi, nomenklatur untuk tata usaha itu tidak ada, belum, sudah ganti ya. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan nomenklaturnya, dan tadi saya juga bacanya agak pelo karena bilangnya itu Kemendikbud, Risteknya kok neneng. Gitu Jih. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya, sangat membangun, dan ini menjadi catatan kami untuk kegiatan-kegiatan atau untuk apalagi ini bersinggungan dengan masyarakat luas. Tentu kita akan memberikan pelayanan yang maksimal, baik itu nanti untuk penulisannya maupun pelayanannya sendiri. Tapi memang di front office kami kosong ya mungkin. Kami kewalahan untuk akhir-akhir bulan ini, memang banyaknya kegiatan, jadi mau nggak mau yang namanya front office harus ada di tempat. Apapun yang terjadi, piring di belakang itu banyak yang kotor, harus ada satu front office yang ada di tempat. Oke, terima kasih, saran kami terima, dan terima kasih masukannya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Bukan masuk layanan dari Dignas, karena terus terang saja selama ini banyak sekali masyarakat itu minta KIP ke Disos seperti itu, dan ke Disos kami sebagai petugas layanan Disos hanya mengatakan bahwa kami hanya bisa menerbitkan DTKS seperti itu, sedangkan KIP itu ada ranahnya di Disdik seperti itu. Tapi masyarakat tetap minta, kalau saya tuh pengen KIP katanya disuruh ke Disos seperti itu untuk diterbitkan. Nah, KIP bentuknya seperti apa kata saya? Kayak kartu KTP ya, seperti itu. Nah, kalau jika KIP itu adalah salah satu layanan dari masyarakat, mohon untuk dimasukkan ke Disdik, dan mungkin juga bisa juga disampaikan kepada masyarakat umum bahwa KIP itu adalah proses penerbitannya di Disdik, bukan di Disos. Karena kalau sudah pendaftaran baik SD, SMP maupun SMA, itu banyak sekali yang ke Disos menanyakan kartu KIP seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Sri Maryanti. Saya jawab dari Dinas. Terus terang, KIP, ya sebenarnya KIP itu yang menerbitkan bukan Dinas Pendidikan, tetapi Kemendikbud. Sehingga memang syarat siswa untuk mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar, itu adalah siswa atau orang tuanya yang memiliki surat atau yang masuk di DTKS. Sehingga kenapa orang tua berbondong-bondong ke Dinsos mencari DTKS, itu syarat untuk mendapatkan beasiswa PIP. Jadi beasiswa PIP itu usulannya dari sekolah, jadi lewat dapodiknya sekolah. Kemudian nanti data nomor di DTKS itu dimasukkan di dapodiknya. Kemudian dari Kemendikbud diambil data itu dari dapodiknya. Nah, data yang dari dapodik di Kemendikbud disepadankan dengan data yang ada di Kemensos. Kalau memang itu sepadan, mempunyai DTKS, waktu DTKS baru Kemendikbud itu menerbitkan KIP, kartunya, sehingga kartu KIP itu bukan di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tidak bisa mengeluarkan, tetapi kami hanya diberi informasi ini ada pencairan, ini ada SK nominasi. SK nominasi itu SK yang siswa baru mendapatkan PIP, tapi harus diaktifasi dulu nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya ini setelah diaktifasi baru nanti diberikan di Kemendikbud, akan dicairkan uangnya. Harus diusulkan dari sekolah lewat dapodik. Nah, yang mempunyai DTKS itu menyertakan surat DTKS.
nomornya itu yang penting itu nomor di DKS itu dan di Dapodik Kemendikbud diambil. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau di dinas tidak bisa menunjukkan KIP tidak. Tapi tadi kami bukan pelayanan untuk mendapatkan KIP, tapi kami itu hanya sebagai kemudian kita menyampaikan sekolah. Tapi sekolah sekarang sudah ada aplikasi Si Pintar sehingga semua sekolah sudah bisa membuka. Jadi seperti itu kenapa tidak di Kemendikbud kenapa tidak di Dinas Pendidikan untuk mendapatkan KIP, tetapi siswa harus mempunyai DTKS, itu syaratnya untuk mendapatkan beasiswa PIP. Ngerti nggih? Nggih, plong. Berarti di distrik nggak ada sampai keluarnya itu ada. Jadi kita ada informasi. Jadi kita diberikan aplikasi Si Pintar itu tidak untuk kok mengusulkan anak tidak, tapi datanya memang dari Dapodiknya sekolah. Jadi Dapodiknya sekolah kemudian diambil Kemendikbud nanti disepadankan data itu dari Kemendikbud dengan Kemensos. Kalau memang itu sepadan, ya baru nanti diberikan SK pencairan. Kalau memang masuk di DTKS atau Kemensos itu kan yang masuk di DTKS itu baru diterbitkan. Nah, dia mengeluarkan data Dapodik itu aja ya. Itu aja. Ya, jadi sekarang pertanyaannya malah di Disos ada nggak standar pelayanan untuk mengeluarkan syarat ini? Kartunya sekarang digital, Pak. Syaratnya ada digital. Kartu KIP itu digital itu di sekolah masing-masing. Dicetak di sekolah. Ya, karena bisa mengeluarkan digital masuk lagi. Ya. Kartu KIP itu sekarang KIP digital itu langsung masuk di aplikasi Si Pintar. Aplikasi Si Pintar di sekolah. Sekolah itu mengakses dan setiap hari bisa mengakses di Si Pintar. Kemudian kalau memang ada KIP di situ memang terbit di Si Pintarnya ada, dilihat dari bisa dicetak di sekolah. Bisa, iya. Cuma cetakannya ya, hanya lembar biasa.